saya bisa ada di hadapan saudara itu cuma karena anugerah Tuhan. Juga saya berterima kasih buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala di tempat ini yang malam ini kami dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah saudara di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, pertama-tama tentu saya akan perkenalkan nama saya. Nama saya Nixon, markas saya Mitchell, daerah kelahiran saya Gorontalo. Tapi oleh anugerahnya saya bisa menerima kepercayaan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah saudara di dalam kasih Tuhan ini, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan saksikan sedikit latar belakang hidup saya. Mungkin banyak belum kenal, ya. Saya adalah mantan preman yang ada di Manado, ya. Saya menguasai terminal Karombasan dan pasar Karombasan. Rambut saya dulu gondrong sampai di belakang, ya. Mata saya ini tanda mata di terminal. Waktu itu saudara, saya jadi yatim piatu di salah satu desa saya, Tabulo, Marisa, Gorontalo pedalaman waktu itu saudara, ya. Tapi sekarang sudah kabupaten, ya. Dan saudara, kedua orang tua saya meninggal. Akhirnya saya dikirim oleh saudara saya dari Marisa untuk datang di Manado, mau kasih sekolah, ya. Karena orang-orang pedalaman waktu itu, Marisa itu pedalaman. Orang pedalaman mesti ada keluarga dari kami, mesti ada yang bisa jadi orang bagus. Begitu saudara. Nah, itulah manusia. Dan akhirnya saudara saya dikirim ke Manado saudara. Setelah itu saya bukan jadi orang baik. Satu ketika saya sekolah di salah satu SMP, ya. SMP 4 Karombasan, ya, ada SMP 4 di sana. Saya sampai kelas 2 SMP dan saya pukul guru. Akhirnya saya dikeluarkan dari sekolah dan saya terjun ke terminal, ya, SD SMP kelas 2. Akhirnya hidup saya jadi tidak karuan. Dan di situ saya mulai terlibat dengan pajak, penikaman, pembunuhan. Akhirnya apa yang terjadi, untuk supaya saya bisa mendapatkan penghasilan besar, saya harus menguasai salah satu terminal, yaitu terminal Karombasan. Karena di situ pendapatan di situ sangat besar, ya. Dan akhirnya saudara, apa yang terjadi, ya, saya sempat pegang salah satu jalur, yaitu jalur Tondano Manado, Tondano saya pegang waktu itu, ya. Dan akhirnya saudara, ternyata di terminal itu tidak bisa suku lain yang akan menguasai terminal, cuma 2 suku, Sangir dan Minahasa. Kalau ada suku lain, Gorontalo, ya, akhirnya saudara, mereka akan memusnahkan saya. Jadi orang kasih, karena di terminal itu ada gedung putih, jadi bukan cuma di Amerika biasanya ada gedung putih. Di terminal Karombasan ada gedung putih, itu tempat biliar dan tempat orang-orang preman-preman minum, namanya gedung putih, ya. Dan kami minum di situ saudara, acara-acara. Akhirnya ternyata mereka punya niat buruk. Jadi mereka kasih minum saya, campur dengan racun, ya. Akhirnya saudara, saya fly. Disitulah penganiayaan terjadi. Saya dipukul, saya dibagi, saya ditumpang, ini mata saya dicucu dengan kayu. Nah, kalau Gorontalo bilang tanalo. Kalau orang Minahasa atau orang bilang kayu ting. Kayu ting itu jaga tongkah, rumah makan paling besar di terminal itu jaga tongkah. Itu yang orang ambil, saya sotarika kalau cucu. Nah ini keluar saudara. Akhirnya apa terjadi saudara? Kejadian itu dari jam 11 malam baru saya dibuang,
Jadi dipegang di tangan, di kaki, goyang 1, 2, 3, dorong bom di jalur Tondano yang saya jaga isi akam oto. Akhirnya saudara saya terkapar di situ dan tidak berdaya sama sekali. Dorong anggap saya sudah meninggal. Ya, akhirnya kira-kira jam 3 lewat, hampir siang, hampir setengah 4. Saya tidak bisa berdiri, saya cuma merangkak mendekati tempat tinggal saya itu di Koramil, pasar Koramil, Kanaan. Saya merayap situ saudara, ya, dan saya mulai datang di tempat tinggal saya. Di situ saya mulai merenungkan ini hidup. Ternyata hidup di terminal begitu keras, ya, sampai nyawa taruhan. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Timbul dendam saya saudara, dendam membara. Saya mesti mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa, darah ganti darah. Itu saya saudara. Dan akhirnya apa saudara? Teman saya datang, orang Sangir, padahal orang Sangir saudara, saya Gorontalo. Dia bilang kalau ngana mau balas dendam, ngana musibah guru. Dan saudara apa terjadi? Saya terpaksa harus ikut DP mau. Karena di terminal saudara, nyanda ada baku tumbuh kalau baku salah. Itu baku tikam, atau dia tikam dari belakang, atau dia bagian tombak, atau dia bagian panawair. Di terminal Karumbas itu banyak jaga tatanan di kepala, itu panawair di leher, ya. Dan saudara, situ saya begitu menggebu-gebu untuk balas dendam. Jadi saya harus cari ilmu, tambah ilmu. Jadi saya pergi di Sangir. Ada orang Sangir sini? Banyak atau tak ada? Saya pergi di Sangir Lapango, Laine, Makumu, Tamaku, ya. Daerah-daerah itu saya cari ilmu. Sekitar hampir 1 tahun. Tiap daerah hampir 3 bulan, ya. Lapango hampir 3 bulan lebih. Lainnya Mahumu Tamako itu 3 bulan, ya. Jadi semua hampir 1 tahun saudara. Setelah itu saya pergi di Siau, baru Talau. Saya kembali ke Manado. Saya pergi di kampung halaman saya, pergi di Gorontalo. Saya belajar di kampung halaman saya Marisa, punya ilmu, baru pergi di kota Gorontalo, di kampung Suara. Habis itu pergi di Sulawesi Tengah, pergi di Parigi, Motong. Baru saya datang di Manado, saya bertapa lagi di Watu Pinabetengan. Ada orang Manado sini? Banyak tahu Watu Pinabetengan. Saya bertapa di sana dan saya dapat guringo merah, guringo hitam di sana. Dan terakhir saya belajar kungfu, jurus elang dan jurus harimau. Itu hampir 5 tahun di tengah hutan. Sehingga itu rambut saya sampai gondrong karena di hutan nyanda ada gunting panjang. Sampai di dalam rambut so ada kaki saribu dengan logong, dengan pokoknya so macam-macam ada binatang di dalam, karena besar sekali. Karena saya punya rambut tidak bisa sisir rambut, itu cuma jaga sasak, ya. Dan akhirnya saudara saya turun untuk balas dendam dan saya sudah niat. Ternyata waktu saya datang di Manado di terminal, cepat mereka dapat kabar yang mana saya yang mereka aniaya waktu lalu muncul dan akan balas dendam. Ternyata malam itu mereka lari ke Bitung dan mereka naik dulu, ada kapal barang dari Bitung ke Surabaya, ke pokoknya ada kapal-kapal barang berangkat. Dan saudara, saya cari soalnya tidak dapat, mereka sudah lari. Akhirnya saya sempat kuasai jalur terminal Perumbasan, yaitu Manado Tondano. Tapi yang tidak lama saudara, ketika saya mulai kuasai terminal, tiba-tiba ada 5 orang datang saudara. Itu dari jarak kira-kira ada 15 meter. Mereka bertanya begini, "Shalom." Saya kan tidak tahu itu shalom, apa itu artinya shalom itu saudara. Pertama, karena saya bukan orang Kristen, ya. Dan saudara, lebih hari lebih dekat saudara. Ternyata saudara dekat, shalom. Orang kasih tangan begini. Nah saya anggap saudara, kalau mau kasih tangan itu saya anggap adu ilmu.
Ya. Jadi saudara, saya tantang juga, saya langsung cepat ya kasih tangan. Tapi waktu saya pegang tangan ini Bapak umat kami, tapi saudara waktu saya dengar siapa DP mantra lain, aneh saudara. Saya sudah berapa suku belajar tentang mantra-mantra, tapi saya tidak pernah dengar mantra seperti itu. Nanti saya bertobat, ternyata itu bukan mantra, dia berdoa dalam bahasa roh. Tepuk tangan buat Tuhan. Waktu saudara pegang tangan, dia baca, saya pikir itu mantra, saya juga baca mantra. Saya punya mantra ada tiga level. Kalau saya baca 50%, itu mantra saya DP tulang itu rapuh. Kalau saya baca 75%, urat-urat putus. Kalau saya baca 100%, DP jantung hangus. Dan kalau saya baca 50%, belum ada orang tahan mampu berdiri, sama tumbang. Ada beberapa tonaan suku-suku sudah kepala-kepala suku tumbang. Dorang minta ilmu kepada saya. Tapi waktu ini Bapak ini saudara, ya, waktu dia sudah pegang tangan umat kami, tak, saya baca bentar 50% itu Bapak yang tidak apa-apa saudara. Saya bilang, oh berarti DP ilmu kuat. Saya double 75% sudah. 75% belum ada yang tahan. Saya kasih 75% pasti DP urat-urat putus. Di waktu 75% itu Bapak yang tidak apa-apa, sedikit pun dia tidak terganggu. 100% antara saya dan Bapak ini yang meninggal. Waktu 100% saudara, bukan Bapak yang talenta, saya yang tumbang. Ternyata saudara, doa dalam bahasa roh kuasanya dahsyat. Tepuk tangan buat saya tumpang saudara, saya kalah total. Saya berpikir 7 turunan. Ilmu saya tidak berfungsi apa-apa, kungfu saya tidak berfungsi, ilmu mantra-mantra saya tidak berfungsi, tenaga dalam saya tidak berfungsi saudara. Semua tidak berfungsi. Saya pergi kekuatan sampai dengan kuda 7 tidak berfungsi. Dulu saudara, saya cuma pegang itu besi malele sama dengan timah. Tapi ketika saudara cuma dengan sialom dan dia berbahasa roh, doa bahasa roh, ilmu saya tidak berfungsi. Ternyata apapun kekuatan yang ada di kolong langit itu tidak bisa menyamai kuasa Roh Kudus. Tepuk tangan buat Tuhan. Di situ saya saudara takut dan tunduk. Padahal saya cuma pura-pura mau tunduk. Saya mau coba belajar lebih ilmu. Saya mau serap lebih ilmu. Ternyata waktu saya tanya ilmu apa Bapak pakai, saya punya ilmu kuat. Dia bilang ada ilmu yang kuat, punya ilmu, tetapi dia punya ilmu lain daripada yang lain. Saya mau lihat Pak, itu ilmu. Dia buka di pentas, dia cari Alkitab. Dia bilang ini ilmu patah dua. Patah dua artinya perjanjian lama dan perjanjian baru. Karena dia lihat saya ada double stick, dia anggap itu double stick patah dua, ya. Jadi dia ganti dari patah dua, ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Saya bilang betul, dengan sialom saya kalah. Ternyata saudara, saya selidiki siapa sialom itu. Di perjanjian lama itu tertulis Yesaya 9 ayat 5 mungkin, seorang putra telah diberikan kepada dan lambang pemerintahannya ada di atas bahunya, dan dia disebut, kalau lembaga Alkitab Indonesia menyebut begini, dia disebut penasihat yang ajaib. Kalau saya baca dalam terjemahan lama atau ejaan lama, itu disebut dia sebagai yang ajaib. Itu yang pertama. Kedua, dia disebut sebagai penasehat. Ketiga, dia disebut sebagai Allah yang perkasa. Keempat, dia sebagai Bapa yang kekal.
kelima, dia adalah Raja Damai, Raja Shalom. Tepuk tangan buat Tuhan. Ternyata Shalom itu adalah Yesus. Ada amin. Baru perjanjian baru juga, Efesus 2 ayat 13, Paulus bilang, dialah Irene itu, dialah damai sejahtera itu. Dalam bahasa Yunani dia pakai Irene, dialah Irene itu, dialah damai sejahtera itu. Dan jadi damai sejahtera itu, Shalom itu adalah Yesus. Makanya waktu mereka katakan Shalom, Totofore yang saya terima di tangan saudara, ternyata Shalom itu mengandung kuasa. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Dan di situ saudara saya diinjili 1 jam lebih. Dia berkata, Yesus mencintaimu, Yesus mengasihimu, Yesus akan menyelamatkan. Saya tidak pernah kata nama, dengar nama itu, tapi ketika dia sampaikan nama itu saudara, dengan kuasa, orang tua saya meninggal, air mata saya tidak jatuh. Tapi ketika dia bilang, Yesus mengasihimu, air mata saya jatuh. Ternyata nama Yesus, nama yang mampu merubah siapapun. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Nama Yesus, nama yang dahsyat, tidak ada tandingannya. Dan di situ saya saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Dan sejak saya terima Yesus, gempar terminal. Kawan saya yang ada di Gorontalo, orang-orang Gorontalo yang ada di terminal, mulai sakit hati. Akhirnya dengar kabar sampai di kampung halaman saya bahwa Nixon, preman Karobasan sudah terima Yesus. Dan apa yang terjadi? Saya dibuang. Saya bilang, tak apa, manusia boleh buang, tetapi jangan Yesus yang buang. Ada apa saudara? Kalau saudara puji Tuhan, saya dikeluarkan dari keturunan. Kami adalah keturunan buah, tapi Yesus menyambut saya. Ada amin. Dan saya tidak dapat budel. Saya bilang, saya cuma jawab, saya sudah punya budel di surga. Budel di dunia tidak bisa menjamin torang pe jiwa dan torang pe keselamatan. Di situ saudara, saya tetap berpegang kepada Kristus, pada firman-Nya, dan saya digodok, dididik selama 2 tahun lebih. Jadi mereka punya full, tidak pernah dikasih berhenti, punya terus dilayani saya saudara. Nora bilang, mantan preman harus betul-betul digodok 2 tahun lebih. Baru saya dibawa di salah satu gereja pengabdian juga 2 tahun saya mengabdi di situ. Baru mereka tanya, mau suka sekolah? Saya bilang, saya rindu mau sekolah. Dan ternyata saudara, mau sekolah itu ada biaya. Ternyata saya cuma berdoa, Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya mau sekolah, biar saya dapat beasiswa. Puji Tuhan saudara, tiba-tiba enar-enar yang ada di Karombasan yang punya oto Tondano Manado, dia bilang, bro, Nixon mau sekolah kita. Saya bilang, saya rindu sekali. Kami mau sponsor 5 enar sponsor saya saudara. Itu cuma karena Tuhan. Amin. Setelah selesai sekolah Alkitab, dan saudara puji Tuhan, saya rindu kuliah. Ada puji Tuhan, dan itu pun butuh biaya, tapi luar biasa Tuhan siapkan. Saya tidak keluar 1 sen. Saya kuliah, kelar S1. 1 tahun istirahat, saya dipanggil oleh rektor saya yang S1, dia mau lanjut S2. Saya bilang, saya tidak ada biaya Pak, ngana tidak usah berbiaya, saya yang tanggung. Orang rektor itu yang tanggung sampai saya selesai S2. Itu pun karena Tuhan. Sampai saat ini saya tidak pakai S1, S2, saya tetap pakai S teler atau S lilin. Yang penting saudara, Tuhan dipermuliakan. Ada amin saudara? Memang Tuhan punya penting sekolah, tapi bukan hal itu yang utama. Yang penting hidup itu bukan soal kita terkenal, tapi hidup itu bicara soal engkaukah berkenan atau tidak.
Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kasih saudara, Tuhan ternyata hebat. Apa yang saya alami ternyata itu ada hal yang luar biasa saya pelajari, ada hikmatnya. Kalau saya mungkin tidak seperti ini, mungkin saya belum bertobat. Supaya itu mengizinkan bahwa saya harus tahu di atas langit ada langit. Saya anggap saya dulu hebat, kuat, saya punya ilmu terlalu kuat, tidak ada tandingannya, ya. Tapi cuma dengan shalom dan berdoa di bahasa roh, tumbang, baru di hadapan asis Tuhan, belum di hadapan Tuhan, pasti abu. Amin saudara. Cuma di hadapan hamba Tuhan saja. Makanya saudara, saya katakan begini, ketika kita ada dalam pengurapan, Anda ada mengalami kepenuhan Roh Kudus. Saya mau katakan, Anda punya kuasa. Ada anak saudara. Makanya saudara, kita harus mengalami apa yang namanya pengurapan. Ada amin? Tetapi malam ini saya tidak akan bicara tentang pengurapan. Untuk mengalami pengurapan itu ada tingkatnya. Makanya malam ini saya akan bicara tentang jamahan dulu. Ada amin saudara? Puji Tuhan. Mari saudara kita baca firman Tuhan sama-sama. Mengapa saya harus bawa ini? Tuhan kasih ingat tentang jamahan, karena saya mengalami ini jamahan. Jamahan Tuhan, jamahan yang kasih saudara. Jamahan Tuhan, jamahan yang luar biasa. Makanya saudara, luar biasa. Mari kita lihat firman Tuhan saudara. Kita buka di dalam Injil Matius 8 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Di sini saudara, lembaga Alkitab memberikan judul Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Mari saudara sama-sama kita baca ayat ini. Kalau saudara tidak keberatan, kita bangkit berdiri saudara. Kalau sudah dapat katakan haleluya. Matius 8 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ayat 2, maka datanglah seorang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ayat 3, lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Silakan duduk. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Malam ini saya akan beri judul atau tema jamahan yang manis. Ada amin? Jamahan yang manis. Mengapa saudara? Karena saudara, jamahan yang manis, jamahan yang dahsyat, jamahan yang luar biasa, ini jamahan yang membawa Anda semakin maju. Ada amin saudara? Jamahan Tuhan membawa Anda lebih semangat. Ada amin saudara? Jamahan Tuhan membawa Anda tetap eksis. Ada amin? Jamahan Tuhan akan membawa Anda tetap berlari, jangan diam. Tepuk tangan buat Tuhan. Tetapi saya mengatakan ada dua jamahan yang terjadi biasanya saudara. Ya, ada jamahan yang secara temporer, jamahan yang sewaktu-waktu. Nah saudara, jamahan ini jamahan yang tidak maksimal. Banyak orang Kristen saudara jatuh bangun. Mengapa? Karena hanya mengalami jamahan yang sementara, jamahan yang secara temporer. Saya mau bawa malam ini jamahan yang secara kontinu, jamahan yang terus menerus. Karena jamahan ini membawa Anda tetap bangkit dan membawa Anda tetap bergairah mengiring Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Raihlah jamahan yang terus menerus saudara. Ada amin? Di tempat pekerjaan Anda tetap mengalami jamahan ini. Di rumahmu, di kamar, Anda sementara mandi, Anda sementara di mobil, Anda sementara di auto, sementara berjalan, tetap
biarlah zaman ini terus terjadi. Ada amin saudara. Karena zaman ini ketika engkau ada tantangan, ketika engkau ada masalah, ketika engkau ada problem, ingat baik, zaman ini akan membuat engkau terus berlari, terus maju, nyanda berhenti, nyanda stop. Ada amin saudara. Kalau kita lihat ayat ini saudara, ini satu kisah, satu cerita yang luar biasa. Ini bukan cerita komik, ini bukan cerita koran saudara, ini cerita kebenaran. Ada amin? Di mana saudara Alkitab mencatat waktu Yesus turun dari bukit, ada orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Ada amin? Ada apa Yesus di bukit? Yesus ini turun dari bukit. Waktu saudara orang banyak melihat Yesus datang, orang banyak itu berbondong-bondong. Tetapi saya mau katakan begini, orang banyak ini tidak ada yang mereka lakukan satupun. Tapi kita melihat orang kusta. Ketika Yesus dikerumuni oleh orang banyak, orang kusta ini saudara, dia tahu bahwa Yesus solusi jawaban hidupnya. Ada amin saudara. Sehingga saudara dia cari. Saudara tahu orang kusta. Pada zaman itu kusta itu sangat ditakuti. Penyakit kusta itu penyakit yang berbahaya. Penyakit kusta itu penyakit yang menular. Dan kalau ada orang mengalami penyakit kusta, itu tidak bisa sama-sama, tidak bisa bersama-sama di keluarga, tidak bisa bermasyarakat, tidak bisa saudara kumpul. Dia harus diasingkan di suatu tempat saudara, disendirikan. Berarti saudara kalau kita melihat orang penyakit kusta, dia mengalami satu problem, satu masalah dalam hidupnya, dia tidak bisa sama-sama. Tetapi saudara dia tidak putus asa ketika saudara dia dengar waktu Yesus turun dari bukit, ada orang banyak berbondong-bondong. Saudara dia datang mencari Yesus karena dia tahu di dalam Yesus ada mujizat, di dalam Yesus ada kebenaran, di dalam Yesus ada pemulihan. Tepuk tangan buat Tuhan. Kenapa yang terjadi saudara? Terjadi perjumpaan yang indah, terjadi saudara perjumpaan yang manis. Walaupun Yesus di banyak orang saudara, bayangkan dia mau datang di banyak orang, dia akan pasti ditolak saudara, pasti dia akan dihina dan dia orang kusta saudara. Tetapi dia tidak peduli apa kata manusia, dia tidak peduli. Tapi dia tahu ada Yesus, ada sumber mujizat yang akan dia temui. Makanya saudara kalau iring Tuhan, jangan dengar apa kata manusia. Seringkali perkataan manusia membuat imanmu akan lemah, membuat imanmu akan kondor. Makanya jangan terlalu terarah kepada perkataan manusia, tapi pegang firman Tuhan, perkataan Tuhan. Ini yang akan membuat Anda tetap maju. Walaupun tantangan sebesar apapun, kita hanya bisa melihat Yesus. Ketika kita lihat Yesus, Yesus lebih besar dari masalah. Jangan lihat problem pergumulanmu yang besar. Yesus panggil dia, Anda akan melihat persoalanmu kecil. Ada amin saudara? Orang kusta dia berjumpa dengan Yesus. Waktu dia berjumpa dengan Yesus saudara, apa yang terjadi saudara? Dia sujud menyembah. Itu Alkitab catat. Ada amin? Ketika saudara dia sujud menyembah dan dia berdoa. Dan apa yang terjadi saudara? Alkitab catat, seketika itu juga orang itu ditahirkan. Ternyata saudara, ketika Yesus jamah orang kusta ini, ketika Yesus mengulurkan tangannya saudara, nyanda tunggu 3 tahun, nyanda tunggu 1 minggu, nyanda tunggu bulan-bulan, tapi Alkitab catat, seketika itu juga orang kusta itu ditahirkan. Teman-teman buat Tuhan, seketika itu juga. Amin. Apa pergumulan malam ini? Malam ini raih jamaah Tuhan, seketika itu engkau akan mengalami kemenangan. Ada amin. Apa masalahmu hari ini? Keuangan, keluarga, bisnis, usaha.
Yesus jawaban. Ada amin. Ternyata Yesus itu beda dengan manusia yang lain. Mengapa? Yesus waktu dia di bumi dia manusia 100%. Percaya enggak? Ada amin? Dia 100% manusia. Dia juga 100% Allah. Ada amin, saudara? Ternyata Yesus itu luar biasa kasihnya. Dia nyandak jijik mau pegang orang kusta, saudara. Kata jama ini Yesus pegang. Ada amin. Di Manado sana terlalu banyak hamba Tuhan pendeta besar, saudara. Soalnya nak mau pegang tangan orang dari jauh. Sama dia itu Cina. Ada bapak sujud begini. Bagus salaman sudah mau. Takut dari COVID, saudara. Padahal bicara iman itu luar biasa kalau bicara iman. Di Manado, saudara, wah, enter orang berdiri di sini saudara kalian buka masker 5 bungkus ada tutup di mulut. Mau bicara sudah karuang. Apa dia semua sudah dapat dengar? Karena sudah dengan ini saya kasih tapi semua bahan napas setengah mati. Yesusnya ada cici, saudara, dia tidak takut dengan itu penyakit yang menular karena Yesus punya kuasa. Anda dan saya ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, Anda mengalami impartasi urapan, Anda punya kuasa. Tepuk tangan buat Tuhan. Saya pelayanan di rumah-rumah sakit. Orang mau lele ewe saya pelok. Orang Jawa tanya di Pak Martin, di mana itu Pak Martin? Orang-orang sakit kusta di mana? Di Tobelo dan di apa? Rumah Agus. Ada berapa orang bikin pelayanan di sana, saudara? Kita percaya kuasa Tuhan ada amin, saudara. Makanya orang yang dalam pengurapan, orang yang hidup dalam percaya kepada Yesus itu mesti banyak adakan penyangkalan diri. Ada amin, saudara. Jangan takut dengan penyakit menular. Yesus jamah orang kusta ini. Yesusnya ada jijik, Yesusnya tidak tahu. Tapi ketika zaman itu terjadi, Alkitab bilang seketika itu juga dia ditahirkan. Tepuk tangan buat Tuhan. Nah, saudara, ini yang saya katakan begini, saudara. Bagaimana kita meraih zaman yang luar biasa ini? Mari kita akan belajar pada orang kusta, saudara. Ada bagian kita yang harus kita lakukan. Tuhan akan melakukan bagian Tuhan, yaitu menjamah Anda dan saya. Ada amin, saudara. Bagian pertama, untuk meraih zaman yang luar biasa, zaman yang dahsyat, zaman yang membawa Anda kepada kemenangan demi kemenangan. Ada amin. Mari kita baca ayat 2. Bilang begini, saudara, ayat 2. Maka datanglah seorang sakit kusta kepadanya. Jadi saudara, untuk meraih zaman yang luar biasa, zaman yang dahsyat, zaman yang membawa Anda datang kepada kemenangan dan kemenangan yang berikut, yaitu hanya datang kepada Yesus. Orang kusta dia datang kepada Yesus, saudara. Kata datang berarti, saudara, ada tindakan dari kita. Ada amin, saudara. Ada tindakan dari kita untuk mencari Tuhan. Ada amin. Bukan badiam di tempat tidur, bukan saudara Anda duduk di rumah enak-enak. Anda harus bertindak, datang di tempat ibadah. Ada amin. Datang di tempat doa, datang saudara menyembah, datang saudara baca Alkitab. Tepuk tangan buat Tuhan. Yesus hanya sejauh doa. Yesus ini Anda sulit untuk ditemui, saudara. Beda dan pejabat-pejabat, saudara. Setengah mati membawa kudapan. Saya, saudara, waktu saya pelayanan, ada satu teman saya, saudara, dia bilang begini, Bro, kita mau calon. Saya bilang, karena mau calon apa? Mau menjadi pendeta atau menjadi apa? Saya mau calon supaya jadi anggota DPR. Ya, anggota DPR di Manado. Oh begitu. Dia undang saya datang. Oh, DP waktu saya masuk DP pintu tak buka lebar, saudara. Malah pintu saya tak buka, pintu belakang tak buka, jendela semua tak buka, saudara. Sadap sekali lewat terima. Oh, saya
bilang kalau calon-calon kong dia jadi kong asalnya begini toh. Akhirnya saudara, jadi gitu. Saya cuma berdoa, Bapak kehendakmu yang jadi, bukan kehendak kami manusia. Berikut saudara, apa terjadi? Betul dia tak pilih. Satu saat saudara, saya ada menginjil di terminal, dan saudara dia lewat. Saya soalnya dari auto kemarin, pas di jembatan, dia kasih naik dari kaca. Dia pura-puranya tengok saya. Saya bilang, oh puji Tuhan, haleluya. Tetapi saudara, saya mengatakan Yesus saudara, 1000 kali engkau datang, hati Yesus tetap terbuka untuk Anda. Ada aman saudara. Beda dengan orang yang terjadi sebenarnya. Orang aku datang, dia bilang ada meeting. Dia bilang sibuk. Yesusnya tidak pernah mau bilang kalau Anda cari pada Yesus. Yesusnya dia bilang saya ada meeting. Yesusnya tidak bilang dia ada sibuk. Dia tetap menunggu Anda. Tepuk tangan buat Tuhan. Orang dosa ini dia datang kepada Yesus. Seringkali saudara kita tidak menyadari dalam hidup ini ada kusta. Pada zaman itu tidak ada yang bisa menyebut penyakit kusta ini. Banyak tabib dan hebat pada waktu itu, tetapi tidak bisa disembuhkan oleh siapapun. Tapi orang kusta itu ketika dia berjumpa dengan Yesus, ternyata Yesus mampu memulihkan dia. Ada amin. Demikian sudah di zaman akhir ini saudara, kita tidak menyadari kadangkala ada kusta. Dalam apa itu kusta ya? Kusta itu bicara tentang dosa. Dan dosa ini tidak bisa diselesaikan oleh siapapun. Hanya Yesus yang bisa menyelesaikan dosa Anda dan saya. Tepuk tangan buat Tuhan. Hanya Yesus, tidak ada yang lain yang bisa menyelesaikan dosa-dosa Anda. Hanya Yesus. Sekali lagi bilang pada temanmu sebelah kiri kanan, hanya Yesus yang bisa. Darahnya sudah tercurah di Bukit Jordan. Darahnya menetes di bumi. Itu cuma karena menebus dosa saya dan saudara. Ada amin saudara? Yesus menebus saya dan saudara. Dia taruhannya nyawa. Ada amin saudara? Nyawa taruhannya saudara. Di kepala sampai dikasih pakai mahkota duri. DP mahkota duri, yang duri itu saudara, DP panjang bapak ini panjang saudara. Dia masuk setengah lebih, masuk di kepala. Mengapa? Karena kadang-kadang orang berpikiran itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya saudara, Yesus tebus kasih pakai di mahkota duri. Dia menebus orang berpikiran yang jahat. Ada amin. Dan lambungnya itu dicucu saudara. Nyala main-main saudara, dia sementara datang kantong mulut cucu. Mengapa? Dia tebus orang hati, kadang-kala orang hati. Nyala sesuai dengan kebenaran Tuhan. Nyala sesuai dengan firman. Yesus tebus saudara, dia dicucu di lambung. Ada amin. Tangannya dipaku. Dia bukan paku di sini saudara. Dia ada paku di sini. Kadang-kadang orang tangan ini tidak berbuat sesuai dengan kebenaran. Makanya Yesus tebus tangannya dipaku. Kedua tangannya. Ada amin. Kakinya disalib, dipaku. Kadang-kadang orang terlalu banyak bacalan saudara, nggak karuang-karuang bacalan kemana, ada lebih bacalan cari Tuhan. Ada amin saudara. Makanya Yesus kaki di paku saudara. Dia mengasihi saya dan saudara. Siapapun suamimu, istrimu, orang tuamu tidak bisa melakukan ini. Hanya Yesus yang bisa melakukan ini saudara.
Padahal kita banyak menyakiti Tuhan, tetapi Dia terus mengasihi saya dan saudara. Ada amin? Ada amin? Amin. Orang kusta untuk meraih zaman yang luar biasa, dia tetap mencari Tuhan. Saudara, saya mau katakan begini, waktu orang kusta dia cari Tuhan, dia cari Yesus, itu orang kusta saudara, dia saudara buang malu. No, dia saudara mau diejek, mau dihina oleh banyak orang, mau jumpa dengan Yesus saudara, tapi dia tidak peduli, dia tetap datang saudara, dia tetap berusaha bertindak untuk cari Yesus. Kadang-kala kita saudara orang Kristen, kadang-kala kita saudara sebagai orang percaya baru batuk sendiri, beringus sendiri, sedikit saudara, bapana sedikit, soalnya nak datang di ibadah. Tapi orang kusta, walaupun saudara dia mau ditolak, dia tidak peduli saudara, dia tetap datang kepada Yesus. Ada amin saudara? Demikian ada dan saudara, untuk meraih zaman yang luar biasa ini, apapun pergumulan kau hadapi, maju, cari Tuhan, cari Yesus, karena di dalam Yesus ada kelepasan dan pemulihan. Alkitab bicara begini saudara di dalam Amos 5 ayat 4 bilang begini saudara, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. 5 ayat 6, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Jadi saudara, ketika kita cari Tuhan, Anda, Alkitab bilang akan hidup. Ada amin? Berarti Anda tidak akan pernah mati, Anda tidak akan pernah gagal, karena Anda ketemu dengan sumber kehidupan. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik. Itu poin yang pertama, untuk meraih zaman yang luar biasa, Anda harus cari Yesus. Artinya Anda harus berusaha mengalami Tuhan. Ada amin saudara? Mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Kekristenmu akan gagal ketika engkau tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Ada amin saudara? Benar. Banyak orang Kristen yang gagal karena kekristenan tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Padahal Yesus sangat merindukanmu. Cuman karena engkau yang membatasi itu saudara, engkau yang tidak mau bergerak, engkau tidak mau bertindak. Yesus sudah buka dari tangan, mari datang kepadaku. Ada amin saudara? Yesus merindukanmu. Saya merasakan dengan roh saya, ada beberapa orang di sini yang pernah dikecewakan. Ingat baik, Yesus akan menolong asal engkau cari. Yesus terus berjumpa dengan dia secara pribadi. Dia tidak pernah menyakitimu. Dia akan tetap balut hatimu. Dia tetap akan menghiburmu. Dia tetap akan beri engkau kekuatan. Tepuk tangan buat Tuhan. Poin yang kedua, untuk meraih zaman yang luar biasa, mari kita tetap maju dalam ayat ini. Dikatakan begini saudara, ayat 2 katakan, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia. Jadi poin yang kedua, untuk meraih zaman yang luar biasa, itu jangan dulu menyembah. Banyak orang salah di sini. Anda harus sujud dulu. Orang kusta ini dia tahu saudara, waktu dia berjumpa nih, dia tidak langsung menyembah, tapi di situ ada kata sujud. Ada amin saudara? Apa arti sujud? Sujud menunjukkan engkau rendah hati di hadapan Tuhan. Engkau tidak bisa menyembah Tuhan kalau engkau tinggi hati, kalau engkau ada keangkuhan, kalau ada kesombongan, Anda tidak bisa menyembah Dia. Ada amin saudara? Orang kusta dia tahu, makanya dia sujud. Kata sujud saya katakan menunjukkan
selama terampai hati kesombongan 10 karung tadah, Anda tidak akan bisa menyembah. Tuhan mengasihani orang-orang yang rendah hati. Amin. Ada amin, saudara? Coba kita baca ayat yang lain, saudara. Ayat 6 bagian A, bagian B. Coba saya minta Pak Martin tolong. Allah menantang orang congkak, sombong, angkuh. Ada amin, saudara? Amin. Tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi poin yang kedua, Anda untuk meraih zaman yang luar biasa, zaman yang dahsyat, itu harus ada kerendahan hati. Tepuk tangan buat Tuhan. Poin yang ketiga, untuk kita bisa meraih zaman yang luar biasa, kita baca terus ayat 2. Di sini katakan begini, saudara. Maka datanglah seorang sakit tugas terkebiri, lalu sujud menyembah Dia. Penyembahan terjadi ketika orang Usaini sujud. Demikian saya dan saudara, penyembahanmu akan terjadi, saudara, ketika kita ada kerendahan hati. Ada amin, saudara? Dia menyembah. Beda dengan orang-orang yang berbondong-bondong, saudara, tadi. Waktu turun dari bukit, orang cuma berbondong-bondong. Lihat Yesus pecah batu, solok model bagaimana. Lihat Yesus dia baju model bagaimana. Yesus berambut itu bagaimana model. Banyak orang gereja, di gereja hari Minggu, saudara, masuk gereja cuma lihat itu ibu sana pekolompe bagus sih. DP tas merek apa itu ya. Banyak orang Kristen seperti itu, tetapi tidak melakukan sesuatu. Tapi orang Kusa ini, saudara, dia tidak lihat Yesus merek baju apa, tetapi waktu Yesus datang, dia lakukan berapa hal. Pertama, terjadi perjumpaan dengan Yesus. Kedua, dia sujud. Ketiga, dia sembah. Tepuk tangan, saudara. Menyembah bukan pengajaran salah satu gereja, tapi menyembah adalah pengajaran firman Tuhan. Ada amin, saudara? Saya mau katakan, inti dari ibadah itu penyembahan. Saudara, ini ingat baik, saya mau katakan, semua apa yang ada di kolong langit ini, baik di surga baik di bawah kolong langit, itu bisa Yesus lakukan. Apapun, cuma satu yang dia tidak bisa dapat lakukan. Apa itu, saudara? Menyembah dirinya. Makanya saya dan saudara diciptakan, dibuat untuk menjadi penyembah-penyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Tepuk tangan buat Tuhan. Di zaman akhir Tuhan mencari orang-orang yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ada amin? Amin. Anda kalau tidak terlibat dalam penyembahan ini, Anda akan tertolak. Betul. Saudara kaget mungkin saya bilang ini. Benar. Kalau kita baca kitab Wahyu 11 ayat 2, jangan diukur kecualikan halaman. Yang diukur itu mereka yang beribadah di dalamnya, mesbah. Tidak diukur halaman. Nah, saudara, kalau kita belajar tabernakel, saudara, ada halaman, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Kalau penyembahanmu tingkat halaman tidak diukur. Ada amin? Rohanimu tingkat halaman tidak diukur. Ibadahmu tingkat halaman tidak diukur. Yang diukur mereka yang di ruang
Kudus dan ruang kudus. Makanya kekristenan kita saudara, jangan cuma tingkat halaman, tidak diukur. Coba baca kitab Wahyu 11. Saya mengalir saja apa Roh Kudus bukakan malam ini. Haleluya. Wahyu 11, saya baca dulu ayat 1. Ayat 1 bilang begini saudara. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan misbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Ayat 2, tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Jadi jajahan antikris. Kalau rohanimu, imanmu, doamu, penyembahanmu, ibadahmu tingkat halaman, tidak lupa. Ada amin. Zaman akhir bukan lomba-lomba lah sekarang, bukan susu-susu. Saya tidak pernah mau kasih susu-susu kepada Anda. Anda menceritakan kalau banyak makan susu, minum bakar bubur, Anda jadi lemah, Anda punya perusahaan. Tapi makanan keras melatih Anda. Ada amin saudara? Makan minum bakar sekarang, ada amin? Minum tua pembakar, ada amin saudara? Torang ini saudara, ini torang ada di penghujung akhir zaman. Iya. Kalau kita baca Alkitab sekarang ini saudara, kita lihat tanda-tanda zaman itu saudara sudah nyata. Dan Alkitab bicara bahwa kedatangan Tuhan itu sudah di depan mata saudara, ada amin. Mau apa lagi? Makanya kekristenan kita harus bangun penyembahan. Oh, ada amin saudara. Coba baca saudara Yohanes 4. Banyak orang bicara menyembah dalam Bapa dalam Roh. Bagaimana menyembah Bapa dalam Roh dan kebenaran? Bagaimana? Nah ini harus dibuka, harus diterangkan. Ada amin? Coba kita lihat saudara. Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Saya akan baca karena ini pakai mic. Kalau cuma orang baca cuma nyala pakai mic, nggak tahu dapat dengar. Ya, perhatikan saudara. Yohanes 4 ayat 23 dan 24 bicara, bilang begini saudara. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah dalam begini. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ternyata saudara begini, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran satu keharusan. Ada amin saudara? Alkitab yang bicara saudara, satu keharusan. Orang Kristen, orang percaya yang sudah percaya kepada Yesus, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia harus menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ternyata untuk menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran ada dua tuntutan. Pertama, menyembah dalam roh. Ada amin? Bagaimana menyembah dalam roh? Berarti saudara, kalau menyembah dalam roh ada manifestasi roh. Ada amin saudara? Orang tak bisa menyembah dalam roh kalau dia tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Betul. Orang tak bisa menyembah dalam roh kalau dia tidak mengalami baptisan roh. Alkitab bilang menyembah dalam roh berarti ada manifestasi roh. Bukan akal. Akal tingkat halaman itu penyembah tingkat halaman. Tapi menyembah dalam roh,
Makanya ada ruang roh, ruang pintu roh. Itu menunjukkan orang-orang dipenuhi di Roh Kudus. Menyembah dalam roh. Makanya saudara, kalau belajar tentang dimensi roh itu ada 4. Nanti suatu saat kalau Tuhan izinkan saya akan bukakan ini. Saya dapat waktu doa puasa 3 hari dan Tuhan buka wahyu ini. Hari ini saya juga akan berbicara dulu tentang jamahan. Bagaimana meraih jamahan yang luar biasa. Itu penyembah yang ketiga. Ada amin saudara. Menyembah seperti itu, menyembah dalam roh. Ada amin. Nah, gereja Tuhan dituntut harus menyembah dalam roh. Kedua apa saudara? Menyembah dalam kebenaran. Anda tidak bisa menyembah, Anda masih melakukan dosa, Anda masih merokok, Anda masih berzina, Anda masih menyambung ayam, masih mabuk, Anda tidak bisa menyembah Bapa. Amin saudara. Anda nyanda hidup dalam kebenaran. Nyanda bisa menyembah kepada Bapa, sedangkan tuntutan untuk menyembah Bapa. Allah itu roh, Alkitab bilang harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Anda harus hidup dalam kebenaran. Anda menjadi pelaku firman. Firman harus hidup dalam hidupmu. Anda masih baju di menjambung ayam mau menyembah Bapa, nggak bisa. Datang di gereja, rokok dia cucu bagi di pintu, kasih beli puntung dia simpan di sini, menyembah Bapa nggak bisa. Ada amin? Seorang bapak menyembah Bapa dulu. Waktu dia terima gaji, dia suruh di cepatu dia sebagian. Baru dia gaji yang lain baru kasih pada istri. Itu tidak benar itu. Satu saat saudara, sebanyak kali dia bikin begitu, dia taruh di cepatu tua. Tiba-tiba saudara sudah bulan-bulan datang itu tukang sol cepatu, cari cepatu tua. Kok dia ada itu ibu, kenapa ada cepatu tua? Ada berapa banyak cepatu tua di sini? Kasih saudara. Tiba-tiba ada laki datang, cari itu cepatu tua tempat sembunyi akan simpan-simpan. Mana cepatu di sini? Ya, so kasih jual. Apa itu tukang sol cepatu? Iya, ya apa? Ada apa? Ada. Tahu kok dia ada itu. Isa lu mau di gereja hari Minggu menyembah Bapa. Haleluya. Biar 1000 kali ngelepe haleluya, ngelepe doi ada simpang di situ, nyana jujur Pak istri. Ada amin? Ada yang begitu di sini? Karena kalau ada mesti bertobat saudara. Amin. Amin. Anda tidak bisa menyembah Bapa. Kerjanya tidak jujur. Kerja makan tulang. Di muka Pak Bos cepat-cepat bergerak. Bosnya tidak ada, sama itu bos-bos dia. Tolong. Hari ini mau menyembah haleluya, tidak bisa. Karena tidak bisa sembunyi di hadapan Tuhan, semua terlihat. Bertobat malam ini. Ada amin saudara. Untuk meraih jamahan yang luar biasa, poin yang ketiga, Anda harus menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Tepuk tangan buat Tuhan. Yang keempat, untuk meraih jamahan yang luar biasa, mari tetap ayat 2. Bilang begini saudara, ayat terakhir, dan berkata Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Luar biasa saudara. Dia bilang begini Pak Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ini saudara, jangan saudara sampai langsung minta Pak Tuhan. Anda harus lakukan bagianmu. Cari dia dulu, temui hatinya. Ada amin? Sujud dulu pada dia. Rendahkan hatimu di kaki Tuhan. Baru menyembah Tuhan. Baru minta. Doa. Dia berdoanya ada panjang-panjang saudara. Ada orang berdoa
dari Sabang sampai Merauke DP aminnya apa budapa. Doa itu bukan ditentukan pendek atau panjang. Doa itu bukan diukur orang kasih rapi-rapi DP kata-kata. Tapi doa itu DP ukuran adalah iman dan kuasa. Ada amin saudara? Orang ini saudara, orang ini cuma bilang, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Iman yang disertai, doa yang disertai dengan kuasa, itu ada mujizat. Doa yang disertai dengan iman, itu ada mujizat. Amin. Ada satu penginjil, dia bawa anak buah. DP anak buah kalau itu bawa penginjil itu kalau bawa tas saudara, DP tas itu selalu itu DP anak buah jaga bawah. Kok itu bapak KKR, wih KKR ku antar kol, itu DP anak buah ada di situ. Kok DP itu pendeta berdoa, orang yang sakit maju akan disembuhkan. Kok dia berdoa, bulir-bulir Yesus menyembuhkan dan orang itu sembuh. Serta sudah pulang saudara, ini DP anak buah, Pak Pendeta, nggak salah berdoa tadi. Kenapa? Bapak Pendeta bilang bulir-bulir Yesus menyembuhkan. Kok itu Pak Tua bilang begini, sedangkan bulir-bulir sembuh, apalagi bilur-bilur. Kan kata saudara begini saudara, bukan soal salah sebut, tapi imanmu, hatimu. Ada apa saudara? Orang mustahil ini cuma bilang, kalau Tuhan mau, Tuhan mentahirkan aku. Yesus bilang, aku mau. Ternyata saudara, dari dulu, dari sononya, Yesus mau pulihkan ada dari saya. Tepuk tangan buat Tuhan. Ada amin? Lakukan 4 hal ini. Tuhan lakukan bagian Tuhan dalam hidupmu. Malam ini dia akan mencapai. Mari saudara bangkit berdiri. Ada siap menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tuhan mencari orang-orang menyembah Bapa dalam roh. Saya undang singer saudara untuk angkat satu pujian malam ini di tempat ini saudara, mari.